Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama kita, mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri. Di sini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan proses pembuatan produk mini extruder pada mata kuliah proses manufaktur. Di sini kita akan masuk pada proses tapping, yaitu pada pembuatan counter drill ulir dalam ukuran M12. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok praktikum proses manufaktur yang beranggotakan 6 orang, terdiri dari Marianona Erlin dengan NIM 2018-012066, Irfan Vergiawan dengan NIM 2018-012073, Wahyu Widodo dengan NIM 2018-012077, kemudian ada Katon Subekti dengan NIM 2018-012084, dan Romi Rajunanza dengan NIM 2018-012085, dan saya sendiri Edi Susanto dengan NIM 2018-012086. Kami dari kelas Praktikum E. Perkenalkan, nama saya Edi Susanto. Di sini kita akan masuk ke pembahasan mengenai alat tap. Apa itu alat tap? Tap adalah suatu alat potong yang dapat digunakan untuk membuat ulir dalam, baik secara manual dengan menggunakan tangan maupun dengan menggunakan mesin. Selain untuk membuat ulir dalam yang baru, tap dapat juga digunakan untuk memperbaiki ulir dalam yang rusak, serta memperbesar ulir dalam yang sudah ada, di mana ulir dalam tersebut mengalami kerusakan yang parah atau ulir lama tersebut sudah mengalami gundul. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Katon Subekti, NIM 2018-012-084. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mas Edi Susanto. Oke, langsung saja. Tiap satu set, tab terdiri dari 3 buah, yaitu tab nomor 1 atau intermediate tab. Mata potongnya tirus digunakan untuk pengetapan langkah awal, kemudian dilanjutkan dengan tab nomor 2 atau taper tab untuk pembentukan ulir, sedangkan tab nomor 3 atau bottoming tab dipergunakan untuk penyelesaian. Tab memiliki beberapa macam ukuran dan tipe, sesuai dengan jenis ulir yang dihasilkan, apakah itu ulir metrik ataupun ulir Whitworth. Arti huruf dan angka yang tertera pada tab juga berlaku pada sney, alat bantu yang dipakai untuk menggunakan tab supaya dalam pemakaiannya lebih mudah. Dibutuhkan kunci pemegang tab atau tangkai tab. Pemegang tab bentuknya ada 3 macam, yaitu 1 tipe batang, 2 tipe penjepit, 3 tipe Amerika. Ada beberapa jenis tab yang umum digunakan, seperti tab tangan standar, tab pipa, tab ujung spiral, tab galur spiral, tab puli atau pulley tabs, tab mur, tab ulir otomotif, dan lain-lain. 1. Tab tangan standar atau standar hand tab. Tab tangan standar memiliki bentuk seperti ulir luar atau skrup yang dibuat dengan 3 atau lebih lekukan memanjang yang dikenal sebagai galur atau float, di mana galur-galur ini membentuk sisi-sisi pemotong dari tab. 2. Tab pipa atau pipe tab. Tab pipa digunakan untuk memotong ulir pada sambungan-sambungan dan alat-alat bantu pipa lainnya. Pada umumnya, pipa digunakan sebagai saluran untuk mengangkut cairan dan gas. Oleh karena itu, ulir-ulir yang dibuat pada sambungan-sambungan pipa harus memiliki sesuaian yang ketat untuk mencegah terjadinya kebocoran. 3. Tab ujung spiral atau spiral point tabs. Tab ini memiliki bagian ujung dengan bentuk spiral dan sering disebut juga sebagai tab pistol atau gun tab. Tab spiral biasanya memiliki 2 atau 3 galur atau float. Dengan jumlah galur ini, maka tab memiliki lebih banyak ruang bebas untuk tatal. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Katon Subekti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Vergiawan, NIM 2018-012073. Yang akan kita bahas ada 5 jenis tab. Kita langsung saja masuk. Yang pertama adalah tab alur spiral atau dalam bahasa Inggris disebut spiral fluid tabs. Tab jenis ini memiliki alur yang berbentuk spiral. Tab alur spiral dapat dibedakan menjadi tab alur spiral biasa atau tab alur spiral lambat dan tab alur spiral cepat. Yang kedua adalah tab puli atau pulley tab. Tab puli digunakan untuk membuat ulir dalam hubungan puli, tapi puli yang mempunyai tangkai yang ekstra panjang yang dapat dipakai untuk mengetap bagian yang tidak dapat dijangkau oleh tab yang memiliki panjang tangkai standar. Yang ketiga adalah
tab mur atau nut tabs. Tab mur merupakan tab yang panjang yang memiliki tangga berdiameter lebih kecil daripada ukuran bagian dalam ulir. Tab ini dirancang untuk mengatap mur dalam produksi yang besar, di mana tab mur mampu memotong ulir beberapa mur. Dan yang keempat adalah tab pembentuk ulir atau thread forming tabs. Tab pembentuk ulir tidak memotong material atau tidak memotong material benda kerja yang akan dibuat ulir. Tetapi tab ini melakukan pembentukan dingin dengan mengerol ulir di tempat dengan cara memindahkan material benda kerja. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah tab perbaikan ulir otomotif atau automotive thread restoring tab. Tab perbaikan ulir otomotif digunakan untuk memperbaiki ulir dalam yang rusak atau undercutting pada ulir yang masih baik. Dalam perbaikan ulir, dengan tab perbaikan ulir otomotif dapat juga menghilangkan goresan-goresan atau torehan-torehan pada ulir. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Irfan Fergiawan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marianona Erlin, NIM 2018-012066. Kita langsung saja ke langkah pengetapan. Sebelum melakukan pengetapan, benda kerja harus dibor terlebih dahulu dengan ukuran diameter bor tertentu. Penentuan diameter lubang bor untuk tab ditentukan dengan rumus D sama dengan D aksen kurang K, di mana D sama dengan diameter bor satuan dalam milimeter per inci, D aksen adalah diameter nominal ulir satuan dalam milimeter per inci, dan K adalah kisar atau gang. Contoh saat pembuatan ulir dalam untuk ukuran M12, yang pertama, buatlah lubang pada benda kerja dengan diameter 10,2 mm. Yang kedua, pilih dan ambil mata tab M12 x 1,75 serta pasangkan pada tangkainya. Yang ketiga, mulailah melakukan pengetapan dengan urutan pertama yaitu tab nomor 1, intermediate tab. Kemudian dilanjutkan dengan tab nomor 2, taper tab untuk pembentukan ulir, dan terakhir bottoming tab dipergunakan untuk penyelesaian. Sebelum mengetap, berikan sedikit pelumas pada tab. Kemudian pastikan bahwa tab benar-benar tegak lurus terhadap benda kerja. Putar tab secara perlahan searah jarum jam. Pemutaran tab hendaknya dilakukan kurang lebih 2700 maju searah jarum jam, kemudian diputar mundur kurang lebih 900 berlawanan arah jarum jam dengan tujuan untuk memotong tatal. Selanjutnya, kembalikan pada posisi awal dan putar lagi kurang lebih 2700 maju searah jarum jam dan mundur lagi 900 berlawanan arah jarum jam. Demikian seterusnya sampai selesai. Ukuran tab untuk membuat ulir dalam ukuran lainnya dapat dilihat melalui tabel berikut. Di sini terdapat thread size dan tab drill. Saya akan memberikan contoh, yaitu pada thread size kita mengambil M12 x 1,75. Di sini dengan tab drillnya yaitu 10,2 mm. Perkenalkan, nama saya Wahyu Widodo, NIM 20180120077. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan oleh saudari Marianona Erlin, yaitu pengertian ulir. Jika membahas ulir, biasanya dikenal dengan istilah pitch dan kisar atau lead. Pitch atau kisar adalah jarak antara puncak dengan puncak, sedangkan kisar adalah jarak yang ditempuh mur bila ulir diputar satu putaran. Oleh karena itu, berdasarkan kisarnya, ulir dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu ulir tunggal atau kisar sama dengan P, ulir ganda atau kisar sama dengan 2P, ulir triple atau kisar sama dengan 3P. Sedangkan untuk fungsi ulir tersebut sebagai alat pemersatu atau penyambung, penerus daya, dan salah satu alat untuk mencegah terjadinya kebocoran, terutama pada sistem ulir yang digunakan pada pipa. Ada 3 macam karakteristik ulir. Yang pertama, ulir kotak atau square thread yang mempunyai karakteristik paling efisien dalam mentransfer torsi menjadi gaya linear. Yang kedua, ulir lancip atau egg-comb thread, yaitu mempunyai karakteristik yang mudah dalam proses pembuatan, efisiensi lebih mudah dibandingkan ulir kotak, dan lebih efisien dibandingkan dengan ulir lancip. Yang ketiga, ulir dinding penopang atau Buste's thread yang mempunyai karakteristik hampir mendekati dengan ulir kotak, namun
pada satu arah gerakan. Penggunaan alat bantu tap. Tujuan penggunaan alat bantu ini yaitu ada dua. Yang pertama, untuk mendapatkan ketepatan ukuran yang akurat. Kedua, untuk mendapatkan keseragaman ukuran. Sedangkan keuntungan penggunaan alat bantu tap yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan mesin perkakas sehingga berakibat menurunkan biaya produksi. Yang kedua, secara ekonomis dapat mengoptimalkan penggunaan mesin-mesin yang mahal. Ketiga, mempersingkat atau menyediakan waktu untuk pencekaman atau penginstalan. Keempat, mempertimbangkan biaya untuk kegagalan produksi semakin kecil. Kelima, kemudahan dan kesederhanaan konstruksi menurunkan biaya perakitan melalui sistem pencekaman benda kerja yang aman akan menghindari kehausan alat cekam sehingga secara langsung akan menurunkan biaya produksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Romi Rajunanza, NIM 2018-012-085. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, Wahyu Widodo. Oke, langsung saja ke materi berikutnya. Komponen alat bantu untuk proses tap. Yang pertama, table atau work table, yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan ragum pencekam. Yang kedua, ragum. Ragum di sini berfungsi sebagai tempat untuk mencekam benda kerja yang akan ditap. Yang ketiga adalah cak. Cak berfungsi sebagai tempat untuk mencekam mata tap. Yang keempat adalah batang ulir. Batang ulir berfungsi sebagai pengatur tinggi rendahnya pilar penyangga. Yang kelima adalah pilar penyangga. Pilar penyangga berfungsi sebagai tempat poros dan lengan putar atau handwheel. Bisa juga digunakan sebagai penahannya. 6. Poros. Poros ini berfungsi sebagai komponen utama pengetap pada sistem dari alat ini yang menghubungkan handwheel dan cak. Yang ketujuh, lengan putar atau handwheel, yang berfungsi sebagai penyalur gaya tangan dari operator untuk pemakanan benda kerja. Fungsi utamanya untuk menggerakkan poros ke kanan dan ke kiri. Yang ke-8 adalah pegas. Pegas berfungsi untuk mempermudah poros untuk kembali ke permukaan ke atas setelah melakukan pemakanan secara menekan. Proses pengetapan pada mini extruder. Dalam pembuatan mini extruder, pengetapan dilakukan untuk mendapatkan ukuran ulir sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Proses pengetapan yang pertama pada bagian upper press. Pengetapan dilakukan untuk mendapatkan ukuran M8 pada bagian upper press, seperti yang dilihat pada tabel ukuran tap. Untuk ukuran M8 menggunakan tap drill dengan ukuran 6,8 mm. Proses pengetapan ini dilakukan satu kali pada posisi di benda kerja yang sudah ditentukan. Proses pengetapan yang kedua adalah pada bagian housing press untuk mendapatkan ukuran M5 pada bagian housing press. Sesuai pada tabel ukuran tap, untuk M5 menggunakan tap drill 4,2 mm. Pada bagian housing press ini, pengetapan dengan ukuran M5 dilakukan sebanyak 8 kali pada posisi di benda kerja yang sudah ditentukan. Baik, sekian penjelasan dari kami mengenai proses tapping. Ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam.